Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feril Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Welcome back to my channel Feril Bima Sakti. Yang jelas, semoga kabar kamu semuanya sehat, happy, walaupun ya mungkin sekarang agak-agak susah ya ekonomi kita. Dan semoga ini semuanya bisa cepat berlalu, kita bisa kembali ke kehidupan normal kita, bisa mencari pekerjaan, rezekinya lebih gampang lagi. Amin. Dan yang jelas, kali ini kita bakal ngobrolin tentang seperti yang banyak di-request sama kamu, Feril dong please share mengenai, tips bagaimana agar kita nggak grogi saat kita ngomong di depan orang. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa memproduksi suara yang kalau teman-teman bilang suaranya Feril tuh empuk, enak gitu kalau didengerin. Bagaimana sih caranya? Terus bagaimana agar kita lancar berbicara di depan orang, nanti kita akan bahas. Tapi untuk, konten kali ini kita bakal ngomongin masalah grogi. Apakah perasaan ini sering muncul di hidup kamu atau mungkin di kehidupan kamu saat kamu ngomong di depan orang, ngobrol dengan orang yang baru kamu kenal, ngobrol dengan orang yang kamu kagumi, orang yang lagi jadi inceran kamu. Nah, grogi sendiri ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah merasa canggung atau merasa takut saat di hadapan atau berhadapan dengan orang banyak. Sebenarnya grogi ini muncul dari penilaian seseorang terhadap sesuatu. Orang grogi ini diakibatkan karena dia menilai sesuatu yang di depannya dengan hal-hal yang negatif seperti rasa takut, sehingga mengakibatkan otak merespon bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang menakutkan. Jadi kalau misalnya kita sudah, mau melakukan hal yang menurut kita menakutkan, pasti semuanya bakal hancur semuanya ya, persiapan kita tuh bakal hancur. Oke, sebenarnya apa sih yang bisa bikin perasaan grogi itu muncul di tubuh kita? Yang pertama adalah mungkin karena kamu kurang mempersiapkan materi yang akan dibicarakan. Misalnya kamu akan presentasi di depan kelas. Karena belum siap materinya, pasti perasaan takut akan muncul. Nah, perasaan takut ini akan divisualisasikan oleh otak dengan rasa gemetar, kemudian tremor, memegang mikrofon tuh kayak gini misalnya. Terus sulit bicara, keringat dingin, atau bahkan ada juga yang sampai stres berlebihan, sampai mules-mules saat mau perform, itu ada ya. Itu karena kurang persiapan. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena kamu merupakan seseorang yang memang selalu berprasangka negatif terhadap suatu hal. Jadi, sebelum naik panggung tuh sudah ada banyak pikiran negatif, "Aduh takutnya nanti audiens nggak memperhatikan aku." Kemudian nanti takutnya audiens, atau nanti, "Wah yang datang orang-orangnya keren-keren, smart-smart, lebih pinter dari kita." Itu perasaan-perasaan negatif itu bakal menghantui kita dan juga bisa bikin kita grogi. Kemudian, sebab yang ketiga adalah pernah punya kenangan buruk saat bicara di depan umum. Misalnya, tiba-tiba guru suruh maju padahal kita belum belum apa namanya, belum siap, terus sama teman-teman diketawain, sama guru mungkin diledekin juga, itu juga jadi salah satu pengalaman buruk saat perform di depan orang, ya. Nah, itu mungkin sebab-sebab yang bisa jadi bisa bikin kamu grogi, tapi mungkin ada sebab-sebab yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih caranya agar kita saat perform itu tidak grogi. Yang pertama adalah ubahlah persepsi kamu. Pokoknya bahwa saat perform semuanya nanti akan lancar. Jangan berpikiran negatif dan nanti juga pasti penonton bakal, sorak-sorak kok, bakal, seru acaranya gitu ya. Jadi harus positive thinking juga. Kemudian yakinkan diri bahwa saya bisa. Tanamkan, saya bisa. Saya paling pinter kok di antara yang lain, paling tahu materi, paling tahu acara hari ini seperti apa karena aku MC kayak gitu misalnya. Itu tanamkan pokoknya aku bisa, aku bisa, aku bisa. Kemudian kalau kita udah bilang aku bisa ini juga bakal apa namanya mensugesti otak kita bahwa iya kamu pasti bisa kayak gitu ya. Jadi nggak negative thinking, kemudian juga nggak pesimis. Nah, yang ketiga ya, ini penting banget juga, jangan terlalu berharap dan harus siap menerima kenyataan sepahit apapun.
Jadi jangan terlalu, apa namanya, ekspektasi, "Wah ini nanti pasti pecah banget nih acaranya." Itu jangan terlalu seperti itu. Harus siap juga nanti, mmm, pasti nanti juga bakal ada sesuatu hal di tengah-tengah, presentasi kita atau mungkin saat kita nge-MC acaranya pasti bakal ada sesuatu yang itu di luar dugaan kita, kayak gitu. Itu untuk biar mental kita nggak terlalu down saat ternyata hasil dari presentasi kita nggak terlalu bagus. Kemudian berlatih dan berlatih. Ini berlatihnya seperti apa? Ini bakal Feril kasih tahu di konten selanjutnya. Tapi kalau misalnya aku mau perform, ini juga ada beberapa tips yang selalu aku lakuin saat mau perform. Pertama adalah datangnya itu harus lebih awal, kalau perlu I.O belum siap kita sudah ready di stage ya, ready di panggung. Kita datang awal itu bisa kita coba stage-nya saat naik, oh ternyata ini tinggi banget panggungnya ya. Kemudian kita bisa coba panggungnya, kita bisa lihat nanti, venue-nya, penontonnya di sebelah mana, kemudian penonton VIP di sebelah mana. Itu juga bisa bikin kita tuh lebih siap lagi secara mental ya. Kemudian kalau memang sound system sudah ready, coba deh kamu, ke teman-teman soundman, "Mas aku boleh nggak sih kalau misalnya aku sound check, aku coba mikrofonnya," ya kan. Karena kalau misalnya kita belum pernah atau belum berpengalaman dengan sound yang besar, saat kita menggunakan sound yang besar, ini bakal kaget banget, "Waduh suara kita menggelegar banget nih." Tapi kalau misalnya kita sudah mencoba mikrofonnya itu, pasti nanti saat kita open mic, saat kita mengucapkan, "Halo, selamat pagi teman-teman." Itu kita udah nggak kaget lagi dengan suara kita. Apalagi kalau misalnya kita di tempat yang, mmm, auditorium atau misalnya hall-nya itu suaranya mantul-mantul. Itu kadang-kadang suara pantulan kita sendiri pun itu bisa bikin kita hilang konsentrasi. Nah, saat kita sudah mencoba, kita sudah tahu, "Oh ternyata ini ada pantulan suaranya nih, ini bisa bikin konsentrasi aku buyar." Makanya nanti juga bisa bisa apa namanya, diantisipasi dengan kita ngomongnya jangan terlalu cepat, terus juga pokoknya semuanya sudah siap, telinga kita juga sudah siap, tidak kaget lagi gitu ya. Terus kalau aku sendiri merasa bahwa, kalau aku datang lebih awal daripada para penonton dan juga lebih awal daripada panitia, itu merasa kayak, "Ini aku tuan rumahnya di sini loh, aku lebih lebih awal, lebih gasik datangnya daripada kamu." Dan yang selanjutnya biasanya adalah aku gunakan waktu saat para tamu undangan hadir, itu untuk ice breaking. Misalnya, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja hadir, itu itu, luar biasa, itu sangat berguna sekali. Jadi saat kita assalamualaikum opening itu bukan pertama kali kita ngomong, groginya kita sudah habiskan dulu saat kita ngomong sebelum acara, pra-acara gitu ya. Terus misalnya, "Oh ya teman-teman jangan lupa di sebelah sini, ini tempat untuk tamu VIP, sedangkan buat teman-teman bisa ada di sebelah sini." Itu untuk melancarkan semuanya. Jadi grogi kita sudah habiskan saat pra-acara. Saat opening, insya Allah semuanya udah nggak grogi. Begitu sih kalau aku. Nah, semoga, tips-tipsnya dan juga pengalaman yang pernah aku alami ini juga bisa berguna buat kamu, nggak grogi lagi, tapi yang jelas sih grogi itu muncul karena kita tidak terbiasa. So, biasakan untuk tampil di depan orang, biasakan untuk ngobrol dengan banyak orang, siapapun, profesi apapun itu bisa menambah percaya diri kita. Thank you banget buat yang sudah nonton. Next, kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih caranya untuk mempersiapkan saat kita mau jadi MC? Kemudian bagaimana teknik ngomong? Teknik ngomong itu apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang MC gitu ya. Oke, thank you banget buat yang sudah nonton. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka dengan video ini, klik like, kemudian subscribe buat yang belum subscribe, bagikan ke orang-orang terdekat kamu dan semoga ini juga bisa berguna buat kamu informasinya. Thank you and bye-bye.